Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha semuanya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga ananda soleh dan soleha semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ananda Soleh dan Solehahnya bertemu lagi dengan Bu Guru. Ada yang sudah tahu belum ya? Hari ini kita belajar muatan pelajaran apa ya Soleh dan Solehah? Iya, hebat sekali. Muatan pelajaran IPS. Masih semangat Ananda Soleh dan Solehah? Masih semangat? Masya Allah, hebat sekali. Nah, Soleh dan Solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Kita baca sama-sama ya, Soleh dan Solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ananda Soleh dan Soleha semuanya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Pekan lalu kita juga sudah belajar muatan pelajaran IPS Soleh dan Soleha. Siapa ya yang masih ingat materi pekan lalu? Masya Allah, hebat, yaitu letak geografis Indonesia. Soleh dan Solehah, keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Apa ya yang dimaksud dengan letak geografis? Ada yang masih ingat? Barakallah. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis itu apa ya, Soleh dan Solehah? Iya, hebat sekali, yaitu letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Ananda Soleh dan Soleha semuanya, ada yang sudah tahu belum ya materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang sudah tahu? Yaitu karakteristik kependudukan Indonesia. Kompetisi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Tujuan pembelajaran, Ananda Soleh dan Solehah dapat menjelaskan karakteristik kependudukan Indonesia. Ananda Soleh dan Solehah semuanya, karakteristik kependudukan di Indonesia memiliki 4 ciri umum. Yang pertama, rasio jenis kelamin. Yang kedua, rasio ketergantungan. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Dan yang keempat adalah kepadatan penduduk. BPS atau Badan Pusat Statistika adalah lembaga yang mengadakan sensus jumlah penduduk di Indonesia, Soleh dan Solehah. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun 1990, tahun 2000, dan tahun 2010. Tahun 2020 ini dilaksanakan secara online, Soleh dan Solehah, mulai bulan Maret sampai bulan Juli. Karakteristik kependudukan di Indonesia yang pertama adalah rasio jenis kelamin. Berdasarkan sensus pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa, Soleh dan Solehah, yang terdiri dari 119.630.913 laki-laki dan 118.10.413 perempuan. Ananda Soleh dan Solehah semuanya, rasio jenis kelamin penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Dari sini diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 101.
Hal ini berarti untuk setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Karakteristik kependudukan di Indonesia yang kedua yaitu rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia soleh dan solehah, yaitu usia produktif dan usia non-produktif. Apa itu usia produktif? Usia produktif yaitu usia seseorang yang dapat menghidupi dirinya sendiri, yaitu dimulai dari 15 tahun sampai 64 tahun. Sedangkan usia non-produktif itu apa ya? Usia non-produktif terdiri dari dua kelompok soleh dan solehah. Yang pertama kelompok usia muda, dimulai dari 0 sampai 14 tahun. Dan yang kedua kelompok usia tua, yaitu dimulai dari 65 tahun sampai seterusnya. Ananda soleh dan soleha semuanya tahu tidak jumlah usia produktif di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 169 juta jiwa yang terdiri dari 84,3 juta laki-laki dan 84,7 juta perempuan. Karakteristik kependudukan di Indonesia yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam waktu tertentu. Menurut BPS, pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 ke 2010 naik mencapai 1,48%. Urutan pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu dimulai dari Papua, soleh dan solehah, kemudian Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah adalah Jawa Timur. Ciri karakteristik kependudukan di Indonesia yang keempat yaitu tingkat kepadatan penduduk soleh dan solehah. Ananda soleh dan solehah boleh perhatikan peta berikut ini ya. Peta tersebut menunjukkan kepadatan penduduk di masing-masing provinsi. Pada peta tersebut terdapat warna merah soleh dan solehah. Warna merah adalah Pulau Jawa. Artinya Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Sedangkan provinsi dengan penduduk paling padat di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta soleh dan solehah dengan jumlah penduduknya mencapai 9.607.787 jiwa. Karena persebaran penduduk tidak merata, maka pemerintah membuat program transmigrasi. Program transmigrasi ini sebagai solusi persebaran penduduk. Nah, soleh dan solehah, apa yaitu transmigrasi? Ada yang tahu? Barakallah, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang lebih rendah tingkat kepadatannya. Ananda soleh dan solehah semuanya tahu tidak? Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi angka pengangguran. Yang kedua, maraknya kriminalitas. Dan yang ketiga, munculnya permukiman kumuh di perkotaan. Nah, Ananda soleh dan solehah, muatan pelajaran apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Hebat sekali, yaitu muatan pelajaran IPS. Materi apa ya? Materi karakteristik kependudukan di Indonesia. Ananda soleh dan soleha semuanya, ada berapa ya ciri karakteristik kependudukan di Indonesia? Hebat sekali, ada 4. Yang pertama, rasio jenis kelamin. Yang kedua, rasio ketergantungan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kepadatan penduduk. Ananda soleh dan soleha semuanya tadi juga sudah memperhatikan peta. Nah, di peta tersebut pulau apa ya yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi? Pulau apa? Barakallah, yaitu Pulau Jawa. Kemudian provinsi dengan penduduk paling padat di Indonesia adalah provinsi apa ya soleh dan soleha? Masya Allah, hebat, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Karena persebaran penduduk tidak merata, maka pemerintah membuat satu program. Program apa ya, soleh dan solehah? Iya, hebat, yaitu program transmigrasi. Apa yaitu program transmigrasi, soleh dan solehah?
Iya benar, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang lebih rendah tingkat kepadatannya. Masya Allah, hebat sekali Soleh dan Solehah. Pesan Bu Guru, Ananda Soleh dan Solehah tetap mengulang-ulang materi hari ini ya. Apa materinya? Yaitu karakteristik kependudukan di Indonesia. Soleh dan Solehah terus semangat menuntut ilmu, terus semangat belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Insya Allah, Allah mudahkan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga virus ini cepat berlalu. Ananda Soleh dan Solehah semuanya selalu patuh ayah bunda ya. Dan selalu sayang kakak, sayang abang dan juga sayang adik. Dan tidak lupa selalu menutup aurat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya Soleh dan Solehah. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Kita baca sama-sama ya Soleh dan Solehah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.